Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN semua dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai RPP Manajemen ASN. Yang mana RPP Manajemen ASN ini adalah hal yang paling dinantikan oleh tenaga honorer. Pasalnya, jika disahkannya RPP ini, maka tidak ada lagi tenaga honorer. Karena tenaga honorer semua akan disamaratakan diangkat menjadi ASN paling lambat di Desember 2024 ini. Namun, kapan RPP ini disahkan? Nah, ini menjadi sebuah permasalahan ya, dikarenakan banyak juga yang menanyakan kaitan dengan kapan disahkannya RPP Manajemen ASN ini. Namun sebelum itu, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya, dan like di setiap videonya agar Anda update terus informasi-informasi mengenai tenaga honorer ASN, baik itu PNS maupun P3K. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. RPP Manajemen ASN paling dinanti honorer, kapan disahkan? Informasi ini dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia yang menyampaikan bahwa pemerintah hingga saat ini masih terus membahas mengenai rancangan peraturan pemerintah PP Manajemen ASN. Jadi masih terus dibahas ya. Beled ini tak kunjung disahkan, padahal ini menjadi tonggak penyelesaian masalah non-ASN atau honorer. Nah, bila mana aturan PP Manajemen ASN ini disahkan, maka penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer pun akan segera terselesaikan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB bersama instansi paguyuban rapat membahas rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN di kantor Kementerian PAN-RB di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini yang didampingi oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto serta PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Muhammad Taufik. Rapat ini membahas beberapa hal dasar dalam RPP Manajemen ASN. Di antaranya adalah penyelesaian penataan tenaga non-ASN, pengembangan kompetensi, serta beberapa hal lainnya, ungkap keterangan resmi dari Kementerian PAN-RB. Sebelumnya, pada April lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagai arahan Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan, ujar Anas pada saat itu. Dan sekarang sudah masuk pada bulan Juli. Tepatnya sudah 2 bulan ya, 1 bulan lebih ini belum juga disahkan. Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Anas mengatakan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Nah ini ya, bila disahkannya aturan RPP ini, maka jabatan ASN akan lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Kedua, terkait kemudahan mobilitas talenta nasional.
Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, ini turut prihatin juga ya untuk daerah-daerah tertinggal, karena saya lihat pun dalam satu sekolah, dalam satu SD misalnya, satu guru itu harus mengajar 3-4 kelas. Nah, ini jadi talenta-talenta digital ataupun sobat sekalian yang ingin mendaftar pada CPNS dan P3K, silahkan mendaftar pada daerah 3T ini agar memperrata tenaga-tenaga ASN di Indonesia tentunya. Sehingga dengan PP ini, pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam antar instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat, tutur Anas. Nah, bagi Anda yang mau mendaftar pada daerah 3T, ini ada kelebihan-kelebihan. Di antaranya, akan ada insentif khusus, juga akan dimudahkan, termasuk kecepatan dalam kenaikan pangkat, ya. Ketiga, RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN. Sejalan dengan itu, maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi atau integrated learning, jelas Anas. RPP ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI serta personil Polri juga bisa mengisi jabatan ASN, ya, serta sebaliknya. Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI atau Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik, kata Anas. Nah, itulah sobat calon ASN informasi yang dapat saya sampaikan mengenai RPP Manajemen ASN. Kita tunggu saja kapan disahkannya, dan pemerintah pun masih membahas mengenai RPP tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.